Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas kisah nyata yang dialami oleh salah satu seorang perempuan. Kita sebut aja namanya Bu Intan. Namun sebelum ke pembahasan, buat kalian yang belum follow Instagram saya, kalian bisa follow dulu Instagram saya terlebih dahulu, Taufik_5 kali. Atau lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke, tanpa lama lagi kita bahas ke pembahasan kisah nyata yang dialami oleh salah satu seorang perempuan atau Bu Intan kita sebutnya. Jadi begini, Bu Intan sedang hamil namun terjadi hal-hal mistis kepada dirinya. Atau kita sebut kejadian-kejadian yang tidak diinginkan menimpa dirinya. Yang dimana pada saat beliau mengetahui dirinya hamil sekitar baru 2 hari atau 3 hari, hal-hal mistis atau yang tidak diinginkan oleh dirinya menghampiri dirinya. Yang pertama, hal-hal yang dialami oleh dirinya pada saat umur kandungannya itu sekitar 3 hari atau enggak 4 hari, Ibu Intan tersebut bermimpi seperti yang isinya seperti Bu Intan ini berada di salah satu tempat yang dimana tempat itu ada beberapa makhluk gaib. Dan si makhluk gaib tersebut memberitahukan di mana dirinya berada. Jadi misalkan salah satu jin menyebutkan dirinya ada di sana dan salah satunya lagi ada di sini. Terus seperti itu pada mimpi tersebut. Selang dari mimpi sana sekitar maju lagi setelah beberapa hari dari mimpi sana, bermimpi lagi tuh Bu Intan, cuman berbeda dengan mimpi yang sebelumnya. Yang dimana Bu Intan ini mengalami mimpi yang di luar nalar manusia, yang dimana Bu Intan kandungannya itu berumur sekitar 1 mingguan. Bu Intan mengalami mimpi, di dalam mimpinya itu Bu Intan diminta janinnya oleh salah satu makhluk gaib sekitar umur 1 mingguan, umur janinnya gitu, umur kehamilannya. Nah, di dalam mimpi itu diminta janinnya itu diminta oleh salah satu makhluk gaib yang saya juga nggak tahu itu siapa, cuman di dalam mimpi itu Bu Intan tidak mau memberikan janin tersebut. Dari setelah mimpi tersebut, keesokan harinya, beberapa hari kemudian, Bu Intan mengalami pendarahan. Langsung dibawa ke rumah sakit karena cemas mengalami pendarahan. Cuman dibawa ke rumah sakit, beliau bisa ke dokter, kayak gitu, kenapa mengalami pendarahan seperti itu. Cuman dokter langsung USG kayak gitu, tidak ada masalah apapun yang ditemukan. Karena Bu Intan dikasih obat penguat. Mungkin asumsi dokter tersebut janinnya itu lemah. Dari sana Ibu Intan dikasih obat penguat pula. Namun aneh kejadiannya, setelah minum obat tersebut pun pendarahan tersebut henti. Dan beberapa minggu kedepannya pun mengalami mimpi seperti ke Bu Intan, yang dimana Bu Intan minta lagi janinnya oleh salah satu makhluk gaib yang menyerupai perempuan. Yang isinya pun diminta janinnya. Cuman lagi dan lagi Bu Intan tidak memberikan janin tersebut di dalam mimpi itu. Dari sana keesokan harinya lagi Bu Intan mengalami lagi pendarahan. Dibawa lagi ke rumah sakit dan dites lagi atau enggak diperiksa lagi oleh salah satu dokter yang ada di sana. Lagi kembali tidak ada hal yang ditemukan oleh dokter tersebut, apa penyebabnya. Dan kembali lagi dikasih lagi obat penguat. Dan disuruh Bu Intan untuk berdiam diri atau istirahat total di rumahnya. Jangan melakukan aktivitas apapun lah, kata dokter. Segala arahan dokter sama Bu Intan sudah dilakukan demi kebaikan janinnya ataupun keselamatan janinnya. Cuman dari sana mimpi lagi, diminta lagi janinnya oleh salah satu makhluk gaib yang terdapat pada mimpinya itu. Cuman Bu Intan kembali lagi tidak memberikan janinnya. Keesokan harinya lagi dan lagi mengalami lagi pendarahan, diperiksa lagi ke dokter. Cuman begitu lagi dan begitu. Tidak ada jawaban ataupun
kondisi janinnya yang lemah atau apapun itu tidak ditemukan oleh dokter tersebut. Dari sana, setelah disuruh lagi untuk istirahat total sama dokter, Bu Intan tersebut bersikap aneh gitu. Yang dimana Bu Intan mau itu makan banyak, makan pedas, Bu Intan tidak mengalami sedikit rasa kenyang ataupun rasa kepedesan gitu. Beliau tidak mengalami hal tersebut. Dan kebetulan di rumah Bu Intan itu, di belakang halaman rumahnya itu terdapat pohon cabai gitu kan. Terdapat di sana banyak sekali pohon cabai. Sampai-sampai mertuanya itu kesal gitu. Jadi Bu Intan tersebut makan terus-terusan cabai tersebut dan mengalami pendarahan. Sampai pohon cabai tersebut dibabad lah, kalau kata bahasa Sundanya gitu kan, dibabad oleh mertuanya gitu. Saking aralnya gitu, Bu Intan makan pedas terus, namun Bu Intan juga tidak merasakan kepedesan. Dan begitupun kalau beliau makan sebanyak apapun tidak merasakan kenyang. Nah, dari sana beliau, Bu Intan, mulai menyadari hal-hal janggal yang dimana ada kaitannya dengan mimpi-mimpi yang dialami sebelumnya. Di sana Bu Intan mempunyai pemikiran seperti ini. Oh, mungkin pendarahan ini ada kaitannya dengan mimpi yang saya alami, kata Bu Intan. Nah, dari sana Bu Intan sekitar umur kandungannya 3 menjelang 4 bulan, kejadian itu ataupun Bu Intan menyadari ada kaitannya dengan mimpinya gitu. Dari sana Bu Intan menyuruh suaminya untuk memanggil atau enggak konsultasi dengan salah satu seorang yang bisa atau enggak kita sebut aja orang pintar. Bu Intan menyuruh suaminya untuk menanyakan hal janggal ini gitu. Apa ini penyebabnya kayak gitu. Cuman suaminya tidak mau pertamanya. Terus dibujuk sama istrinya, Bu Intan, untuk mendatangi orang pintar tersebut. Dan akhirnya setelah mengalami perbincangan yang cukup alot, suaminya mau untuk mendatangi orang pintar tersebut dan dibawa ke rumahnya, dijemput gitu kan. Dari sana Bu Intan dikasih air yang sudah dibacain oleh orang pintar tersebut atau ustadz lah kita sebut. Dikasih air tuh Bu Intan dan ditiup ubun-ubunnya, ditiup oleh orang pintar tersebut. Dan tak kunjung lama dari sana, beberapa hari sesudah itu Bu Intan tidak mengalami lagi pendarahan. Cuman sebelum mengalami pendarahan, ustadz tersebut berbicara seperti ini. Oh, ini mah diganggu nih sama salah satu makhluk gaib yang ada di dekat rumahnya gitu. Jadi ada satu tempat berdekatan rumah Bu Intan dengan salah satu tempat. Nah, tempat ini ada sosok makhluk gaib yang mengganggu Bu Intan. Selang dari sana, udah tuh Bu Intan tidak mengalami lagi pendarahan. Sekitar beberapa bulan kemudian, sekitar umur 7 bulanan, umur kehamilannya, Bu Intan kembali mendapatkan mimpi seperti mimpi yang sebelumnya, yakni diminta janinnya. Cuman berbeda nih mimpi sekarang itu, dimana Bu Intan melihat sosok perempuan ataupun nenek-nenek berdiri tepat di depannya. Dan si nenek tersebut berjalan dan masuk ke suatu lubang besar lubangnya, masuk tuh si nenek tersebut ke dalam lubang tersebut. Pas Ibu Intan mau melihat nenek tersebut, cuman yang dilihat setelah si nenek tersebut masuk lubang, yang dilihat Bu Intan adalah sosok seorang laki-laki dewasa yang pada dunia nyatanya si Bu Intan tersebut tidak menyukai orang tersebut. Jadi si Bu Intan tersebut kenal dengan sosok laki-laki tersebut, orang dewasa tersebut, yakni sosok atau enggak orang yang tidak disuka oleh Bu Intan gitu. Kan ada peribahasa kalau kata Sunda, kalau lagi hamil jangan gak suka atau geli ke salah satu orang, ntar anaknya sama atau mirip kayak gitu kan. Nah, di dalam mimpi tersebut si nenek-nenek itu menyerupai sosok seseorang yang tidak disukai oleh Bu Intan.
Dari sana sosok itu berkata seperti ini, minta tolong ke Bu Intan untuk dibantuin untuk naik ke atas. Cuman Bu Intan di dalam mimpi itu menyadari dirinya sedang hamil 7 bulan. Dan Bu Intan mungkin dengan alasan beliau sedang hamil dan takut terjadi kenapa-napa kalau membantu sosok tersebut, jadi Bu Intan menolak untuk menolong sosok tersebut. Sampai sosok tersebut ataupun perempuan, nenek-nenek tersebut bilang seperti ini, pek sia tingalikeun ku aing, jadi jelema teh tong sombong, didinya embung nulungan aing, pek we tingalikeun kelahiran moal normal. Itu yang dikatakan oleh sosok nenek tersebut kepada Bu Intan saat Bu Intan bermimpi. Selang dari sana, Bu Intan beberapa bulan kemudian menginjak umur 9 bulan kelahirannya. Bu Intan cek tuh ke salah satu bidan yang ada di dekat rumahnya. Dan diprediksikan Bu Intan lahiran tanggal 2 bulan apa saya lupa lagi, pokoknya tanggal 2 diprediksikan oleh bidan. Setelah tepat pada tanggal 2 namun tidak juga lahiran, berulang-ulang seperti itu sampai kata bidan tanggal 10 nih akan lahiran, cuman tepat pada tanggal 10 lagi tidak lahiran lagi. Saking lamanya, sekitar sampai menginjak umur kandungannya itu 10 bulan, Bu Intan mulai sedikit ada pikiran ke arah ucapan nenek-nenek tersebut yang ada di dalam mimpinya, yang dimana menyumpahkan atau enggak bilang saat melahirkan tidak akan normal. Dari sana, saking Bu Intan pengen lahirnya normal, mempertahankan terus janinnya atau enggak kandungannya untuk lahiran secara normal. Cuman tepat pada usia kandungan 11 bulan, Bu Intan udah pasrah dan di sesar atau enggak dioperasi saat lahirannya gitu. Karena Bu Intan mungkin menyadari atas ucapan nenek-nenek tersebut mungkin ada pengaruhnya sehingga lahiran tersebut tidak normal. Di sesar, Bu Intan dibawa ke salah satu rumah sakit untuk lahiran, dioperasi gitu kan. Alhamdulillah lahirannya lancar, tidak ada gangguan apa-apa setelah dioperasi. Selang sekitar 3-4 hari di rumah sakit Bu Intan, hari kelimanya dibawa pulang ke rumah. Tepat pada hari pertama malam hari, Bu Intan dan suaminya berdiam diri, tidur lelap, anaknya pun tidur malam hari. Sekitar tengah malam, ada salah satu sosok makhluk gaib yang membisikkan ke telinga Bu Intan. Seperti ini berkata, maneh ka mana wae ku aing ditutungguan di dieu kerek datang ka dieu maneh. Salah satu sosok makhluk gaib yang berkata kepada Bu Intan. Bu Intan dari sana langsung terbangun dan bertanya kepada suaminya, tadi dengar gak ada suara yang berbicara? Kata suaminya, enggak dengar. Dari sana pun setelah ada bisikan ke telinga Bu Intan, anak tersebut terbangun dan menangis secara terus-menerus tidak berhenti. Entah ada sangkutannya dengan makhluk gaib tersebut yang membisikkan sehingga anaknya terbangun dan menangis terus-menerus dan tidak berhenti-berhenti. Saya juga nggak tahu. Cuman dari sana keesokan harinya, tepat di esok harinya, sekitar pukul 6:30 malam, Bu Intan pengen ke air, pengen buang air besar. Dari sana Bu Intan pergi ke WC, ke toilet. Dari sana kembali ada hal-hal janggal yang dialami oleh Bu Intan, yakni ada seorang perempuan yang menertawakannya. Kayak umumnya suara kuntilanak menertawakan seperti itu kepada Bu Intan. Dari sana Bu Intan kaget lagi dan bergegas keluar dan bertanya kepada suaminya, mendengar suara ketawa enggak tadi? Kepada suaminya Bu Intan bertanya.
Cuman suaminya lagi dan lagi tidak mendengar suara itu. Kejadian itu sekitar tahun 2009-an. Mungkin cukup sekian video kali ini, cerita kali ini yang bisa saya sampaikan. Percaya tidak percaya itu kembali lagi kepada kalian. Cuman yang saya bisa tekankan di sini, ini kejadian nyata, tidak ada rekayasa sedikit pun atau settingan. Bebas kalian mau menganggapnya ini nyata atau tidak, saya tidak memperdulikan itu. Yang penting saya di sini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, kayak gitu. Dan satu pesan dari saya, makhluk gaib itu ada, namun kita bisa menyadari dan tidak menyadarinya. Itu kembali lagi kepada diri kita. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan dapat diambil pelajarannya. Sekian video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya yang akan kembali membahas seputar mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.